Gantengan yang difoto sama yang di asli, jujur itu. Nah, konten 100.000. Nah, inilah akibat efek filter itu berubah semua. Yang berjerawat pun tak nampak jerawatnya. Nah, ya Bu ya. Baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a syifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi khassallahu ta'ala bi jami'il bi kalimatil ubudiyyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak wujud ibu di belakang supaya nggak ngantuk itu. Salam takjim saya, salam hormat saya kepada Bapak PKN Mushola Taqwa yang luar biasa tadi menyampaikan kata sambutan, kata nasihat, motivasi kepada adik-adik remaja dan adik-adik remaji Islam di lingkungan kita ini. Mudah-mudahan musola kita ini semakin ramai Pak PKN. Kemudian juga salam takjim saya di sebelah beliau ada juga Bapak Kepala Lingkungan kita. Kita doakan beliau sehat selalu, berkah usia, panjang umur, murah rezeki. Di sebelah beliau ada Ustadz kita, Kori kita, Ustadz kita yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah apa yang beliau lantunkan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan kampung kita ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada juga Ketua BKPRMI yang menyampaikan tadi kata sambutannya, memberikan motivasi kepada adik remaja dan remaji Islam di Mushola Taqwa ini. Oma-oma, ayah-ayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua yang berhadir pada malam hari ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, salam hormat saya kepada Bapak tukang sound system kita. Nah, kalau tak hormat saya sama beliau, tak berbunyi nih. Nah, macam mana mengatur treble-nya, bass-nya, Pak ya. Nah, maka kita doakan Bapak kita murah rezeki, sehat selalu, insya Allah masuk surga sak sound systemnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena ini sound system ini lah barokah dari Bapak. Banyak job yang lain ditinggalkannya. Nah, dipilihnya job di musola gitu. Bedangkannya. Adangkannya. Oh gitu pula ya. Baik. Tapi bilang Pak ya, Pak PKN. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ini tidak pernah lepas Allah berikan. Selalu Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada diri kita. Tapi dua nikmat Allah yang selalu dilupakan oleh manusia. Nikmat apa yang selalu dilupakan oleh manusia? Yang pertama adalah nikmat kesempatan dan nikmat kelapangan waktu. Banyak orang pada hari ini lapang waktunya, tak sehat pula badan kuat. Sehat badan kuat pun tak lapang pula waktunya. Artinya kita yang berhadir lingkungan musola ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelis ilmu, ini majelis yang penuh barokah.
Insyaallah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari sini Allah gugurkan segala dosa kita. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu membasahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kelak kemudian nanti. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita ngaji bentar. Habis ngaji baru bolak-bolak. Ya Bu ya. Nah, nanti Ibu kalau tak mengaji sedikit nanti tak ada yang dibawa pulang. Kadang-kadang bolak-bolak saja, ketawa-ketawa aja tapi ilmu nggak dibawa. Ya Bu ya, nanti kita iringi. Ini namanya PHBI Islam. Ada ilmunya, ada ketawa-ketawanya. Jangan semua ketawa, jangan juga semua, harus pandai dikondisikan. Setuju Bu? Nah, aku tengok ibu-ibu yang sebelah kiri udah agak melek matanya. Nah, ya. Baik, ada sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud. Siapa namanya Ibunda? Ibn Mas'ud. Sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud. Rasulullah begitu sangat sayang kepada Ibn Mas'ud. Rasulullah begitu amat cinta kepada Ibn Mas'ud. Bahkan para sahabat yang lain cemburu sama Ibn Mas'ud. Apa sih istimewanya Ibn Mas'ud ini dibandingkan dengan para sahabat yang lain? Ibunda, Ibn Mas'ud ini dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya betis kaki beliau itu bengkak, besar. Tapi setiap ada majelis ilmu, setiap ada majelis taklim, beliau duluan hadir nomor pertama. Semangatnya, antusiasnya, mendukungnya. Rasulullah, beliau tidak meninggalkan harta. Rasul tidak meninggalkan jabatan. Tapi yang Rasulullah tinggalkan adalah mir riyadil jannah. Inilah kita, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala majelis ini. Apa kata Rasulullah kepada Ibn Mas'ud? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Ya Ibn Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu, majelis taklim 1 jam, itu lebih baik, itu lebih mulia, itu lebih sempurna. La tamassu qalaman, walaupun kita tak membawa pulpen, wala taktubu harfan, walaupun kita tak mencatat 1 huruf pun apa yang disampaikan oleh Ustadz, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Pahalanya loh guys, besar. Pahalanya besar. Kita duduk di majelis ilmu ini dapat barokah. Tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, tidak mencatat, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Tengok, ada kue, ada aqua, ada minuman. Ibu udah dapat? Udah? Ibu yang pakai jilbab putih geleng. Kenapa ini? Oh, udah kenyang ibu. Oh gitu, nah, udah kenyang. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah kenyang ya rupanya ibu kita. Nah, dapat barokah. Ternyata survei membuktikan setiap ada acara PHBI Islam, setiap ada acara Isra wal Mi'raj, setahun sekali kita buat di musola kita ini, baik itu acara Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, PHBI Islam, Tabligh Akbar, Isra wal Mi'raj. Coba perhatikan ibunda, ayah anda, 3 penyakit. Apa itu yang pertama? Setiap kita memperingati acara besar Islam, baik Maulid, Isra Mi'raj, Muharram ataupun Tabligh Akbar yang lainnya,
3 penyakit kita ketika kita mendengarkan ceramah. Apa penyakitnya? Yang pertama adalah ibunda. Ketika ustadz sudah naik, disitulah masuk ibu mengantuk dan menguap. Betul? Tidak, ibu yang bilang tidak. Karena ibu minum kopi tadi. Makan semangat ibu. Ya. Perhatikan, mata mengantuk, menguap. Kenapa sedemikian mata kita mengantuk dan menguap? Ternyata iblis laknatullah dan bala tentaranya, prajuritnya syaitan tidak rela kalau kita mendapatkan ilmu, dapat barokah duduk di majelis ini. Maka digodanya kita dengan apa? Yang pertama, senjata iblis ibunda adalah pasir. Ini pasir bentuknya khaib, nggak nampak. Bukan pasir yang dibawa oleh gerobak dalam muat sampah dijualnya. Beda. Ini bentuknya goib, nggak nampak. Kapan dia berfungsi? Ya seperti acara seperti ini. Diserakkannya lah pasir itu ke mata kita, dikipasnya mata kita, sehingga apa bawaannya? Mengantuk sambil nyanyi dia. Tidurlah, tidurlah. Melek mata wak. Yang lebih parahnya mana? Ini kan COVID-19 kan udah berakhir. Kalau pas Covid dulu kan ada acara Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, ibu-ibu, bapak-bapak, panitia kan menyediakan masker. Jadi kalau kita menguap masih tertutup. Kalau ini menguap waktu. Lebar uapannya begitu Ustaz berceramah. Wah, oh Tuhan. Pikirkan juga napas ibu di sebelah. Nah, rawat nanti. Maka guru saya pernah bilang, Desi, nanti apabila kau berceramah, bertausiah di tengah-tengah masyarakat, kau lihat nanti jemaahmu ada yang mengantuk, kau lihat nanti jemaahmu ada yang menguap, jangan pala heran. Memang seperti itu, tapi ajarkan mereka doa. Apa itu doanya ibunda orang-orang tuaku? Doanya sangat mudah. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, doanya adalah ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jempol ibunda bisa jadi obat. Jempol ini dimasukkan ke langit-langit, dibaca ta'awuz tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sapukan ke kanan, sapukan ke kiri, insyaallah hilang nanti. Tapi harus yakin. Ini kan perkara yakin tak yakin ini pakai ini. Nah, perkara yakin, tak yakin. Ustaz, udah aku buat. Ustaz bilang semalam itu. Kami ada pengajian musola kami Ustaz. Kami ada wirid. Udah aku buat Ustaz. Udah aku masukkan jempol kuku baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kusapukan ke kanan, kusapukan ke kiri. Namun tak hilang juga mengantukku Ustaz. Oh gampang guys. Ada alternatif baru. Apa itu alternatif baru? Pinjam ludah sebelah. Pastikan ibu semua bapak tak mengantuk. Dua kemungkinan. Kalau ibu itu kebauan, minta antarkan pulang. Nah, ya bu ya. Memang seperti itu godaannya. Tapi kalau sudah mendengarkan lagu dangdut, keyboard, semangat ibu. Mama ini kan Pak, ada juga dulu gadis-gadisnya dulu kan mantan penyanyi. Penyanyi maksudnya bukan mantan penyanyi keyboard, qosidah, nasib, marhaban, berjanji, sinandung. Masa-masa gadisnya ada oma-oma ini, kalau satu hari dia tak menyanyi, Pak pening kepalanya. Ya, mau masak nyanyi, mau nyuci nyanyi, mau nyapu rumah nyanyi, mau ngepel nyanyi. Kebetulan pula lagu ibu ini tak sedap. Lagu ibu ini sambil nyuci, lagunya lagu Elvi Sukesi. Inilah lagu Elvi Sukesi, inilah syairnya bikin naik asam lambung Wak Leman. Yang dimana naik asam lambung Wak Leman dah bagus-bagus nonton TV Wak. Memang beda. Nonton berita. Dah. Ibu sambil nyuci, sambil nyanyi. Nah, lagunya inilah yang tak sodap juga. Sambil nyuci. Awalnya memang baru dicuci pelan. Baju.
wanita mana pasti tangan apabila suami ringan tangan. Wak Leman pun berpikir dia, alah aku rasa mungkin si Munah ini nggak nyindir, dia cuma nyanyi saja, nggak mungkin lah dia nyindir, biasa aja nih. Nah, awalnya memang nggak baper, cuman kan lagu kan nggak sampai ke situ syairnya Pak, kesambung dia. Inilah naik cacing wak. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau dapat istri baru. Oh, naik asam lambung Wak Leman. Kibiwan memang beda, tadi pun dimatikannya. Mati. Ditanya Wak Leman sama Munah, oh Munah, kau maksud kau apa Munah? Kau kapan kau siksa Munah? Kapan kau kucerai? Kalau nyanyi saja, nggak usah nyindir. Oh, marah Wak Leman sama Bu Munah. Bang, aku cuma nyanyi loh bang, nggak nyindir abang. Sumpah demi Allah bang, nggak ada aku nyindir abang, swear bang. Ya tapi lagumu kok kayak gitu, biasanya nggak pernah nyanyi kayak gitu. Ibu kalau sudah dibentak sama si bapak, netes air mata. Betul? 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 Nah, kalau sudah menetes air mata, Pak, apapun yang kejadian yang 5 tahun yang lalu diungkit orang ibu. Bisa. Diungkit. Gara-gara lagu, kan? Kalau mendengarkan lagu kan semangat ibu. Ternyata Wak Leman tadi berpikir gara-gara lagu tadi berantem orang nih, berpikirlah waktu lagu apalah cocok dibalas. Dapatlah lagu Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan aku, teret, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Tak jadi orang itu marah-marah, berpelukanlah balik, nggak jadi selek. Gara-gara lagu bisa selek, gara-gara lagu bisa berantem. Nah, semangat ibu kan? Nah, mendengarkan lagu itu tadi. Tapi mendengarkan ilmu nggak semangat ibu. Nah, baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu godaan pertama. Maka Isra wal Mi'raj ini dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya. Siapa yang Allah perjalankan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah, kemudian ke Palestina di Masjidil Aqsa. Kemudian dengan izin Allah, Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Malaikatul Jibril alaihissalam dengan mengendarai yang namanya Buraq ibunda. Sampai di langit pertama, Rasul kita berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Suhatlah Rasul kita dengan Nabi Adam, Nabi nomor pertama ibunda. Kemudian di langit kedua, Rasul kita bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi yang ganteng. Nabi apa yang ganteng ibunda? Nabi Yusuf. Ada nama suami ibu Yusuf? Gak ada. Ada ganteng. Ganteng. Alhamdulillah kalau ganteng bu, masya Allah kalau ganteng. Nah, jujurlah bu. Nah, kalau suami awak bilanglah ganteng, walaupun hitam, tak apa-apalah. Naik ke langit keempat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam netes air mata Nabi Musa. Pertanyaan sama kita, kenapa air mata Nabiullah Musa alaihissalam menetes air mata? Dilihatnya sosok Nabi kita itu sangat ganteng, sangat muda, wajahnya terpancar cahaya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah? Ya Muhammad, walaupun engkau pada hari ini dalam keadaan bersedih, engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghiburmu, makanya Allah memberangkatkan dirimu Isra wal Mi'raj. Nabi Musa alaihissalam menetes air matanya karena dilihatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu amat cinta kepada umatnya. Menetes air matanya, jatuh air matanya, dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, Habibullah, kekasihnya Allah, diriku pengen menjadi umatmu ya Rasulullah. Bahkan pengen Pak, sekelas Nabi Musa ibunda pengen menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita Bu, menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit ketujuh, Rasul kita berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Naik Sidratul Muntaha, berjumpa kepada Allah, membawa perintah yang namanya sholat. Yang dulu 50 waktu, minta diskon sama Allah, turun 40. Diskon lagi, turun 30. Diskon lagi, turun 20. Tawar, lama-lama turun menjadi 5 waktu. Itulah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun yang 5 waktu bolong. Betul? Nah, ini musola kita, ramaikan, hidupkan musola kita ini. Anak-anak remaja musola takwa, ramaikan musola kita ini. Jangan model orang sholat ini. Ini Rasulullah langsung menjemput perintah sholat itu tanpa ada perantaraan. Makanya pahala sholat yang pertama kali akan dihisab. Apabila baik sholatnya, maka bagus semua. Apabila buruk sholatnya, udahlah ikut dari semua. Maka yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik atau tidak bentuk sholatnya, amal sholat kita. Nah, makanya model orang sholat ini Pak BKM macam-macam. Ada model orang sholat ini modelnya PSNS. Apa itu PSNS? Persatuan sholat maghrib saja. Waktu baru nampak di musola ini pas maghrib aja Pak. Kalau tak pas maghrib tak nampak batang hidungnya. Ada gitu? Ya, zuhur entah kemana, asar entah kemana, isya entah kemana, apalagi subuh sholat lah. Betul? Nah, kemudian ada model orang ini ibadah sholatnya itu Persija. Apa itu Persija ibunda? Persatuan sholat Jumat saja. Nah, ini Jumat ke Jumat baru waktu pakai peci. Jumat ke Jumat baru waktu pakai lobay. Jumat ke Jumat baru nampak batang hidungnya di masjid. Ada kayak gitu. Yang parahnya mana ibunda, orang-orang tuaku ayah anda? Yang parahnya adalah PSDS, Persatuan Sholat Setahun 2 kali. Ah, itulah Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Adha itu pun sholat sunat muakkad baru datang dia. Setahun sekali baru dia datang mengiringkan langkah kakinya untuk datang masjid. Makanya musola takwanya harus kita ramaikan. Anak-anak remaja Islam kalian hidupkan. Yang putrinya remaja Islam hidupkan pengajian. Yang anak remaja putranya hidupkan apa kita ini, musola kita ini, ramaikan. Kalian yang ajan, kalian yang jadi imam, yang sudah balik, yang tafsir Qur'annya bagus, yang tajwidnya bagus, yang qiraatul Qur'annya bagus, boleh jadi imam kalau sudah dapat izin dan SK dari Pak BKM sama tokoh-tokoh agama kita di lingkungan ini. Boleh kalian ajan. Jangan kita mohon maaf ayah anda ibunda, selagi aku masih, mohon maaf nih Pak, selagi aku masih jadi BKM, jangan kau imam. Selagi aku masih muazzin, Bilal, jangan kalian ada. Tak boleh. Ini harus ada regenerasi. Betul? Kalau anak remaja yang ajarkan sedap dia.
daripada atu-atu. Nah, iyalah. Kau tengok anak remaja. Kalau ajan kan sodak deh. Macam-macam model ajan itu. Ada ajan Antv, TVRI, TV One, RCTI, Indosiar. Ya, ada ajan Kualo. Macam-macam. Ajanlah anak remaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Preman di kampung nih penasaran dia nengok musola. Tak pernah ku dengar ajan kayak gini di musola ini. Ramainya suatu masjid itu tergantung manggil. Ramainya suatu musola itu tergantung yang manggil ibunda. Kalau yang manggilnya muadzannya paten, azannya paten, insya Allah ramai. Walaupun dia preman, akibat dia tadi penasaran tadi, diintipnya musola apa yang ada. Tak pernah dengar dia. Datang dia ke musola. Besok itu juga anak muda yang ajar. Datang lagi diintip. Lama-lama segan dia. Udah segan dia, berwuduklah dia, sholat berjamaah di musola kita. Betul? Gara-gara penasaran. Dan sumber penasarannya itu yang baik pula. Karena kita tidak tahu, boleh-boleh jadi itulah dengan itulah seperti itulah Allah berikan hidayah kepada mantan penyabu ataupun mantan preman. Kita nggak tahu, Bu. Allah yang berikan hidayah. Maka kan ramai suatu masjid tuh kalau anak muda yang ajan, apalagi subuh. Pelan-pelan. Nah, apalagi kalau ajan subuh. Maka ibunda, kalau atu-atu yang ajan kan sedih kita. Macam pernah kejadian saya ceramah di Sedang Bedagai. Ya Bu ya, di pinggiran pantai. Kalau bahasa orang Tanjung Balai bilangnya Kualo, di pinggiran Kualo. Ya. Apa yang terjadi Pak? Acara malam itu luar biasa, ramai. Anak remaji kumpul semua. Tapi hujan lebat. Apa kata panitia? Ustaz nggak usah pulang. Saya naik kereta, naik pari. Ustaz nggak usah pulang, ini hujan lebat. Inap aja lah di tempat kami. Oke guys, nggak jadi masalah. Gitu. Asalkan cocok saja. Gitu. Ya, tidur di rumah panitia. Sudah tidur di rumah panitia. Ya alhamdulillah. Itu tadi jam 4:30 terakhir subuh. Jam 5 azan subuh. Azan subuh inilah agak lain. Di mana agak lainnya? Begitulah atuk itu menarik napas paling tinggi macam kori internasional. Begitu juga lah atuk itu mengembuskan napas atuk itu yang terakhir. Dia hembuskannya. Cemana itu? Narik azan lepas dia macam kori kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kayak gitu Bu. Ada. Ini realita, fakta. Bukan saya ngada-ngada. Apalagi kampung-kampung. Betul? Yang parahnya di mana lagi? Bait yang kedua. Wah ini menggegek macam kereta Vespa. Iya Bu. Sedihkah kita? Sedih. Kemana anak remaja Islamnya? Cabut ditokan sama mobil legend. Ya, Papa Legend, Mama Legend, PUBG, Skater, Super, Wing, Mega, Wing. Ada yang kakek merah, macam-macam mainan zaman sekarang. Ya, macam-macam Mbak. Nah, ada pula dalam judi online itu ada pula. Adakah sedekah? La ilaha illallah. Adakah sedekah pula? Ya, nah, maka ramai suatu masjid itu tergantung yang manggil. Maka ibunda, kalau azan di Makkah itu subuh berbeda sama kita di Indonesia. Di mana letaknya beda itu azan subuh di Makkah dan Madinah itu? Ibundaku, ayah anda yang sudah haji, yang sudah hajjah, yang sudah pernah pergi umroh, melihat Makkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Nabawi, itu azan subuhnya beda. Di mana letak bedanya?
kalimat as-salatu khairum minan naum, di naumnya itulah dibentak. Contoh, as-salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada tidur. Dibentak. Kalau di Medan galau, payah kok. Yang betulan pula yang azan orang Melayu, terus orang Melayu jago berendang. Hujan rintik-rintik, gerimis azan subuh waktu. Ditariknya lapas kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Lolak waktu tidur. Betul. Ini fakta, realita, bukan ada-ada. Maka ramainya suatu masjid itu tergantung yang manggil. Dah. Megang mic pun bu, yang azan ini pun perlu ilmu ayahanda. Gak mesti harus sampai S2. Yang gak sekolah pun perlu megang mic. Megang mic-nya ada ilmunya. Ada orang model azan ditinggal mic-nya. Dah. Dan anak remajanya yang laki-laki. Ada orang azan tinggal mic-nya. Contoh. Allahu Akbar, Ada. Betul. Ada orang azan sudah suara waktu megabas besar full power, azan maghrib waktu. Anak-anak kan selalu main-main di belakang masjid nih. Pas maghrib waktu suaranya besar, megabas full power, didekatkan nyala kemunculnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa tuh? Ya anak-anaknya kayak gitu. Dia takut dia. Ada ilmunya. Megang mic pun ada ilmunya. Jadi imam pun ada ilmunya. Azan aja ada ilmunya, apalagi jadi imam. Nah, makanya adik-adik ustaz belajar sama tokoh-tokoh masyarakat kita di kampung kita ini, di jalan ini. Belajar sama ustaz-ustaz kita, ada kori kita. Boleh diundang beliau belajar tahsin, boleh diundang beliau belajar mujawad, boleh, silakan. Apalagi kita di sekarang bu, Rajab sudah berakhir dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Rajab adalah bulan Syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rajab. Sya'ban. Apa perbanyak doa kita ibunda? Kan selalu kita hafal itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa fil lana oh isonya kuat. Tak berbunyi lagi. Waghfir lana junubana. Ya Allah ya Tuhanku, berkahi usiaku pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan umurku, usiaku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak orang pada hari ini ibunda, sebentar lagi, beberapa hari lagi, bulan yang agung, bulan yang kita impikan, bulan Ramadan akan datang.
gembira kita menyambutnya. Itsu minan nar, maka Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Masih nyambut aja, Bu. Anak-anak remaja musola kita nih, mereka ditunjuk jadi Bilal. Bilal apa? Tarawih. Di musola kita buat tarawih Pak Bilal. Berapa rakaat? 11? 23? 11? 23 atau 11? Oh ya, 23 nggak ada orang. Oh gitu. Oh gitu ya. 23 ada orang. Mantap. Ya ya gitu. Oke baik. Ya. 11 ataupun 23 tak jadi masalah. Yang penting kesepakatan. Nah kalau yang sepakatnya pula di musola kita ini 11, ya udah buat 11. Yang buat 23 ada capek pinggangku 23. Tak tahan aku di masjid Muhajirin 23. Imamnya siapa? Wih, yang kucing pula imamnya. Lama jadi imam, ayatnya panjang-panjang dibacanya. Sakit pinggangku leha. Nah, datang Minan bilang itu juga, aku udah sulit lama kali imamnya. Nah, Ibu, yang Bilal anak remaja, kan rindu kita suasana Ramadan, nuansa Ramadan itu. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rindu kita. Kadang-kadang kita terbayang ibunda. Tahun yang lalu masih sama kita pergi ke musola sama uang. Tahun yang lalu masih sama kita pergi bareng-bareng, pegang-pegangan sama ibu tuh. Tahun yang lalu masih kita lihat senyumnya. Tahun yang lalu masih kita dengar bahagianya. Tapi di tahun ini sudah Allah panggil mereka. Maka bersyukur kita ibunda apabila Allah masih berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maksimalkan ibadah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kadang-kadang sedih kita Pak. Begitu kadang gila anak-anak remaja kan bagus ya. Kadang-kadang bukan saya pulang kampung gitu Bu, musafir. Ya kadang-kadang terdengar di masjid itu. Bilalnya kakek ngegek mana, nggak ada ilmunya, nggak mau belajar. Kadang-kadang ada Bilal tuh. Mamikil mabud, mamikil mabud, imam sujud, makmum cabut. Nah, kacau kayak gini. Ini gawat. Kalau sempat kayak gitu, jangan but-but, membak-but. Lama-lama si Mahmud yang datang ke masjid. Ya, ramaikan musola kita. Terlagi kita mau Ramadan. Ibunda, pada bulan Sya'ban ini apa yang harus kita perbanyak? Yang harus kita perbanyak adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita buat acara Isra wal Mi'raj, tapi selesai acara kalau tidak ada perubahan dalam diri kita percuma. Ini harus ada perubahan. Kita muhasabah. Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Mau tinggal pilih surga yang mana? Namun Rasul kita tetap mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali setiap satu hari. Nabi, kita Nabi, bukan Rasul, bukan ulama, bukan orang soleh, bukan. Untuk mengucapkan istighfar pun malas sekali lisan kita. Maka perbanyak lisan kita membaca istighfar pada bulan Sya'ban ini. Apa manfaatnya ibunda? Orang yang membaca istighfar adalah akan senantiasa Allah bukakan segala pintu rezeki. Allah ampunkan segala dosa kita. Allah lancarkan segala urusan kita. Ini istighfar. Bebas mau istighfarnya Bu. Mudah diucapkan tapi sulit dalam pengaplikasian. Inilah kan mudah Bu kita ucapkan.
Astaghfirullahalazim. Lapang waktu ibu lagi. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ibunda, ayahanda yang sudah ngaji pasti tahu doa Sayyidul Istighfar. Boleh pakai itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abuhu bi dzanbi faghfir li fa innahu. Masya Allah, walaupun kebata-bata. Boleh bukan? Apa manfaatnya? Terserah bu. Mau istighfar boleh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh. Sayyidul Istighfar dibaca pun boleh. Yang penting istiqomah. Mana ada kita pak, ayahanda, ibunda, adik-adik, remaja, ustaz, kita tidak memiliki dosa. Kitalah pelaku maksiat yang pada malam hari ini yang Allah masih tutupi aib-aib kita, termasuk megang itu. Kitalah pelaku dosa ini. Jangan pernah kita merasa suci, jangan pernah kita merasa bersih. Walaupun saya megang mic ini ibunda, ini kesempatan saya megang mic, belum tentu saya lebih mulia daripada ibunda. Allah masih tutupi aib-aib kita. Kita pelaku maksiat, ya Allah masih jaga wajah kita ini bu. Allah masih jaga aib kita, keluarga kita, muka kita, marwah kita, status kita, jabatan kita, bahkan kondisi kita Allah masih jaga. Kalau seandainya Allah buka aib kita, mohon maaf, satupun orang tidak akan mau berteman dengan kita pak. Kalau Allah buka, terkadang mulut kita yang lancip, sudah Allah tutup, kita pula bercerita kelakuan maksiat kita. Alah biasa itu, masa-masa muda aku dulu ya. Alah geng-geng motor itu, alah capek aku dulu apa. Udahlah capek, gini, capek, mainan muda aku dulu itu. Usah lah, apalagi main tempung sana, capek lah udah. Pokoknya kita pula yang bercerita, sedemikian. Sementara Allah sudah jaga aib kita. Dosa ibu yang tak bisa diungkapkan oleh orang lain, kecuali ibu sama Allah Ta'ala yang tahu. Dosa apa itu? Kadang-kadang ibunda, dosa perempuan ini yang payah diungkapkan adalah ketika dia haid atau tidak. Ya, tak bisa diungkapkan. Hanya ibu sama Allah yang tahu. Contoh, saya pernah ceramah bu di Kisaran, di Masjid Abu Rizal Bakri, pas depan kantor Bupati Asa. Kampung saya bu Tanjung Balai. Ya bu ya, kampung saya Tanjung Balai. Bukan saya dari Tanjung Balai datang kemari, saya tinggal sekarang ibunda di Jalan Denai. Ya bu ya, Jalan Denai. Status saya bu, mau tahu ibu, masih lajang. Ustadz promosi, tidak, ngasih tahu aja. Nah, boleh nanti bu simpan nomor WA saya, dulu ya. Nah, Ustadz promosi, tidak, ngasih tahu aja. Saya ceramah bu, ceramah jam berapa? Jam 2:30. Pada hari itu, pada siang itu, pada sore hari itu, jemaah luar biasa, emak-emak, jilbab putih semuanya. Acara tabligh akbar, Pak. Acara jam 2:30, saya berceramah selesai jam 4:15. Yang hadir pada hari itu semua emak-emak 300 orang. Halaman di Masjid Abu Rizal Bakri itu ada bunga, tempat parkirannya luas, jual cendol banyak, jual bakwan banyak, jual tahu isi banyak, es doger banyak, makanan banyak, semua di situ. Tinggal pilih sate, lontong banyak di situ jualannya. Udah, masuk azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, sampai azan selesai azan bu, kami pun sholat berjamaah. Saya perhatikan yang ikut sholat berjamaah dari yang 300 orang tadi, omak-omaknya tinggal jadi 30. Kemana semuanya? Begitu saya selesai sholat ibunda, saya lihat banyak omak itu gatal tangannya nitik bunga.
Ini cantik kali kak bunganya. Iya, aku haus minum es doger lah. Ya, tinggal sholat. Betulan 3 yang duduk, kayak macam di halte lah Bu, ada tempat duduknya. Ya Bu ya, bisa muat sampai 4 orang sampai 5 orang. Duduk. 1 kakak-kakak, 1 ibu-ibu, 1 nenek-nenek. Sebelahnya ibu-ibu, saya tanya, ibu, kenapa ibu? Udah sholat ibu? Saya nggak bisa sholat Ustaz. Kenapa ibu nggak bisa sholat? Aku lampu merah Ustaz. Aku lampu merah Ustaz. Ya nggak mungkin lah ibunda, saya bilang. Wah kacau lah Bu kalau ibu lampu merah. Kan tak mungkin saya bilang begitu. Itu hanya ibu sama Allah ya tahu. Udah. Ibu kenapa nggak sholat? Aku lampu merah Ustaz. Cok kalau aku bilang, cok tengok. Aku tak digobok aku. Itu hanya ibu sama Allah ya tahu. Nggak bisa diungkapkan oleh manusia. Bohongnya ibu, jujurnya ibu, hanya ibu sama Allah ya tahu. Kira-kira begitulah Bu kedekatan pahamnya. Ya, sebelahnya kakak-kakak saya tanya, kakak kenapa nggak sholat? Aku lampu kuning Ustaz. Oh Tuhan, macam lampu lalu lintas. Lampu kuning. Sebelahnya nenek-nenek saya tanya, nenek kenapa nggak sholat? Aku tak berlampu lagi Ustaz. Rupanya sudah monopos nenek. Itulah hanya ibu yang tahu sama Allah. Kita ini Bu banyak dosa, maka harus diperbanyak istighfar pada bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini apa yang harus kita perbanyak? Sholawat. Terserah ibunda mau sholawat apa. Mau sholawat Qadar boleh, sholawat Asy-Syifa boleh, sholawat Nariyah boleh. Bu, supaya kita dapat barokah, saya mau ngajak ibu-ibu. Berbunyi atau enggak lagi? Nah, kalau tak berbunyi berarti dah melek, saya tutupnya ceramah. Salatullah salamullah. Ayo Bu. Salatullah salamullah tawassalna. Ayo boleh lebih kuat. Wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait bi ahlil bait. Masya Allah. Ini solawat yang kita baca. Boleh solawat Badar, boleh solawat Nariyah, boleh solawat Asy-Syifa, boleh. Ustaz aku tak hafal solawat yang Ustaz bacakan tadi. Aku cuma hafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Terserah, yang penting rutin. Ustaz aku hafal solawat yang selalu tampil anak-anak yang ke depan itu, yang ke depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang penting istiqomah, banyak baca sholawat Bu. Insya Allah Allah sampaikan usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian
Apa amalan yang terakhir ketika kita berada pada bulan Sya'ban ini ibunda? Perbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal jannah." Barang siapa yang bersedekah, Allah akan membukakan pintu langit, Allah turunkan rezeki ke bumi. Bayangkan. Ketika kita berada pada bulan Sya'ban ini, perbanyak sedekah, apalagi menjelang seminggu mau masuk bulan suci Ramadan. Terserah, ikut musola boleh. Ya Bu ya. Ustaz, sedekah macam acara PHBI Islam seperti ini kan panitia ini capek. Kadang-kadang ngutip dia ke kedai-kedai, ke rumah-rumah, ya. Jumpa sama Pak DKM, Pak DKM pun siap mendukung, Pak Kepling pun siap mendukung, dan kemudian warga-warga setempat di sini pun siap mendukung, ibu-ibu pun siap mendukung. Ya. Sedekah ini ibunda nggak mesti juga harus duit. Sedekah ini 3. Duit boleh, nasihat boleh, paling sekecil-kecilnya sedekah ibu adalah smile, senyum. Apa Pak? Senyum. Itulah paling sekecil-kecilnya sedekah. Buat acara PHBI Islam seperti ini banyak dananya ini. Gangson sekian, rata sekian, pentas sekian, makanan sekian, buah sekian, ustaz sekian. Nah, dan gak melupakan aku. Nah, pikirkan juga Pak. Jangan udah berparak suaraku di panitia. Jadi dari Rijal. Nah, pikirkan. Dah, gak mesti sedekah itu Bu, tinggal pilih kita. Boleh dengan uang. Ibunda, sekali-sekali kalau apabila uang cepet itu bisa bercakap gitu. Apa bunyinya? Capek aku dibawa maksiat. Sekali-sekali pengen juga masuk surga, kata orang cepet. Kadang-kadang tengoklah buat acara PHBI Islam, impak kotak Jumat, impak pengajian, impak berwiritan, mana yang paling kocit itulah yang diambil. Betul? Uang cepet pengen juga masuk surga, capek aku dibawa maksiat, kata orang cepet, pengen aku masuk surga. Buat acara PHBI Islam ini, beli baju baru, pesan Shopee, Lazada, habis duitnya untuk pesanan online Mbak. Ya oma-oma nih. Nah memang nggak semua oma-oma kayak gitu, kebahagiaan. Datang uang limpul nyaut, alah cepet gaya kau. Mana mungkin lah kau yang diambil untuk acara PHBI Islam. Ini pasti aku yang limpul. Kata limpul 20 nyaut. Walaupun gayamu pul. Mana mungkin kau yang diambil pul. Ini pasti aku yang 20. Tak mungkin kau yang diambil pul untuk acara PHBI Islam Isra Mi'raj. Tak mungkin. Ini pasti aku yang 20. Yang 10 Bu nyaut. Wala 20. Kau lagi 20. Kau kan di Palar juga beli beras 2 kilo. Cocok juga aku pikir. Yang goceng nyaut Bu. Wala 10. Nggak mungkin kau yang diambil 10. Ini pasti aku yang goceng. Kau kan lumayan 10. Beli beras, beli rokok separuh. Cocok juga. Terakhir ibunda 2000 mengamuk dia. Kalian ribut, kalian setengah mampus, kata uang 2000. Uang cepet, uang limpul 20, 10 goceng. Nih aku langganan tiap Jumat, gak pernah komplain. Aku langganan tiap wirid, gak pernah komplain. Langganan tiap acara PHBI Islam, kota impak keliling, nih aku langganan, gak pernah ribut. Raba kanan, raba kiri, belakang, kejepit ada 1000 gopek, itulah ibu sedekahkan. La ilaha illallah. Jangan pelit-pelit ibunda, apalagi untuk syiar ustaz, untuk syiar Islam. Ustaz ada pula ini, ya, untuk syiar Islam. Tak boleh kita pelit-pelit.
infakkan harta kita. Maka orang yang rajin bersedekah ini barokah rezeki. Barokah. Orang yang bersedekah barokah hidupnya. Kadang-kadang Bu, nggak semua juga orang kaya selera makannya paten. Enggak. Ada orang kaya tuh Bu, selera makannya tumpah. Ada orang miskin ini, mohon maaf, saya bukan doakan miskin kita semua. Ada orang yang biasa-biasa hidupnya, tapi kalau selera makannya Pak, Masya Allah, luar biasa. Semua masuk. Mau kepiting masuk, mau udang masuk, gak ada kolesterolnya, gak ada apanya lagi, semua penyakitnya sehat aja badan kuat. Dan itu yang diberikan Allah rezeki kepada dirinya. Kadang-kadang Bu, makan kepiting, nengoknya tuh sedapnya dimakan. Wah, aku gak bisa. Kenapa Ibu? Kolesterol. Ada sakit tuh, gak bisa. Nanti udah berantar pula aku malah hayati. Takut Ibu tuh masuk rumah sakit. Dan artinya yang mahal itu sebenarnya apa? Lapang hati kita. Mau bersedekah lapang kita. Mau berinfak kita lapang kita. Tak ada uang kita nasihat. Tak ada nasihat kita Ibunda. Paling tidak jangan suka memprovokasi. Paling sekecil-kecilnya Ibunda, senyum kita itu sudah sebagian dari sedekah. Ibu lihat Ustadz senyum, lihat suami senyum, lihat anak remaja yang sudah luar biasa, Masya Allah, panitia yang buat acara seperti ini senyum Ibu. Ibu jalan-jalan di gang, jalan di sendirian, senyum-senyum. Nah, itu namanya bocor halus. Ya Bu ya, jangan sampai seperti itu, bahaya. Ya, senyum-senyumnya pun lihat-lihat kondisi juga ya Bu ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah momentum Isra wal Mi'raj ini, kesimpulannya bahwasanya harus ada perubahan dalam diri kita. Kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Harus semakin bertambah usia kita, bertambah umur kita, bertambah status kita, bertambah finansial kita, bertambah pula nilai kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo yang dulu malas ke musola, datang ke musola. Yang dulu malas ngaji, ayo ngaji. Dukung adik-adik kita ini. Kan sudah didukung sama ketua BKPRNI, didukung juga ketua BKPRNI ini beserta anggota-anggotanya, kawan-kawannya. Manalah mungkin bisa ketua ini bergerak. Mereka butuh juga masukan ibu-ibu, disupport juga. Kalaupun ada dana, alhamdulillah, kasih support. Nah, ini kan panitia ini kan buat pakai dana, ngundang ustadz pakai dana, makanan semua pakai dana, buat acara ini semua pakai dana. Mana ada gratis? Nah, artinya Ibunda, paling tidaknya kita mensupport. Kasih kabar yang gembira. Insya Allah adik-adik ustadz, anak remaja Islam, anak remaja Islam, musola takwa ini ayah anda, ibunda yang berhadir pada majelis taklim, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu aja Bu, tak terasa waktu pun sudah sejam lebih. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini Ibunda, ayo kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor tank bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar ke Lubuk Pakam. Lubuk Pakam singgah ke tebing tinggi singgah ke Indrapura. Indrapura singgah ke kota 50 singgah ke kota Kisaran. Kota Kisaran singgah ke kota Tanjung Balai. Itulah nama kota-kota yang ada di Sumatera Utara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan bertemu pada acara yang sama, yaitu tetap berpacu dalam melodi. Oma-oma nih, Roma Irama aja. Tetap berpacu dalam ibadah. Nah, itu baru betul guys. Akhirul kalam minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله